wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, pada hari ini kita semua bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung bersama Ibu di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, Ibu lihat hari ini banyak yang tidak masuk. Nanti Ibu akan cek hadirannya siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Nah, tetapi sebelum Ibu cek kehadiran, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM atau yang mewakilinya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dimulai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada KM yang telah memimpin doanya. Nah, lanjutkan saja sebelum kita ke pembelajaran. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadirnya. Baik, Ibu akan cek kehadirannya. Yang namanya dipanggil nanti bisa acungkan tangan sambil mengucapkan hadir ya. Agni Siti Fauzia, Alma Saadah, Dalpa Payha Mumtajah, Zikri Maulana Aziz, Elanur Layla, kenapa sakit? Elana sakit. Fahira Aurelia, kemudian Fitriani izin. Nah, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu harap kalian semua itu bisa aktif dan silahkan nanti ketika ada materi yang Ibu sampaikan tapi tidak kalian belum pahami, silahkan untuk ditanyakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini di mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan melanjutkan dari bab sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat nggak di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Nah, betul sekali, di minggu kemarin kita membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Syapawi, di mana dinasti Syapawi ini berdiri sejak tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Nah, ketika itu dinasti Syapawi berdiri pada saat dinasti Utsmani di Turki. Nah, dan sudah mencapai puncak kejayaannya gitu. Nah, kemudian kemajuan peradabannya pada bidang politik, kemudian pada bidang kemiliteran, pada bidang ekonomi dan keagamaan. Nah, mungkin itu ya yang minggu kemarin kita sampaikan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita itu akan membahas bab 3 yaitu tentang kalian bisa lihat di buku masing-masing bahwa pembahasan bab 3 yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Untuk pembahasan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal ini ada beberapa yang akan Ibu bahas. Yang pertama ada sejarahnya, yang kedua ada strategi dan kebijakannya, yang ketiga ada kemajuannya, yang keempat ada kemundurannya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan dua pembahasan dulu. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang sejarahnya. Nah, yang kedua yaitu tentang strategi dan kebijakannya. Nah, untuk kemajuan dan kemundurannya nanti Ibu akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu memahami sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal.
Nah, baik, Ibu akan membahas dulu materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Daulah Mughal. Nah, tetapi sebelumnya Ibu itu sudah menyiapkan satu video, nanti kalian bisa perhatikan, kemudian perhatikan videonya dari awal sampai akhir. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian semua. Kita akan membahas sejarah tentang dirinya Daulah Mughal. Tanpa basa-basi, langsung saja check it out. Daulah Mughal dirintis oleh Zainuddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu seorang penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan. Tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan kalau sekarang. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. India pada saat itu dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi oleh kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulah Khan, ini gubernur dari Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tentu tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi. Nah, kalian kan sudah menonton videonya. Ibu akan tanya kepada kalian, jadi siapakah yang merintis Daulah Mughal? Nah, betul sekali. Nah, jadi yang merintis Daulah Mughal itu yaitu Jahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Nah, beliau juga adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Kemudian ayahnya itu bernama Umar Mirza. Nah, Umar Mirza ini adalah penguasa Fargana gitu. Nah, kepemimpinan Babur itu sudah diwariskan oleh ayahnya ketika Babur itu masih kecil, masih berusia 11 tahun gitu ya. Nah, ia juga punya ambisi yang sangat kuat untuk menguasai Samarkand. Nah, Samarkand ini perlu kalian ketahui bahwa kota terpenting di Asia Tengah pada pada masa itu gitu. Nah, Babur dalam usaha pertamanya mengalami kekalahan karena belum tetapi mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi. Nah, pada akhirnya Samarkand ini bisa dikuasai oleh Babur pada tahun 1494 Masehi. Nah, target selanjutnya setelah Samarkand yaitu Kabul atau kota Afghanistan. Nah, dan setelah Kabul berhasil dilakukan, Babur juga akan melanjutkan ekspansinya ke kota India gitu. Nah, Daulah Mughal ini telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Nah, tetapi walaupun Babur itu pendiri Mughal bukan asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu strategi dan kebijakan Daulah Mughal. Nah, Daulah Mughal ini mampu membawa Islam di tengah daratan India dalam kurun kurang lebih 3,5 abad. Nah, India ini banyak didominasi oleh masyarakat Hindu. Nah, Mughal ini mengalami berjaya gitu ya, menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islamnya adalah penduduk minoritas. Nah, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan.
Yang pertama ada Jahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Nah, Jahiruddin ini yaitu merupakan penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Nah, kemudian kebijakan Jahiruddin ini berfokus untuk membangun fondasi pemerintahan menghadapi ancaman kalangan Hindu dinasti Lodi. Nah, Jahiruddin Muhammad Babur ini tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada Humayun. Nah, Humayun ini dari tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun ini merupakan putra Babur yang selalu melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Nah, kepemimpinan Humayun merupakan masa konsolidasi, yaitu memperteguh kekuatan periode sebelumnya yang dibangun oleh Babur. Nah, dan Humayun meninggal dunia pada tahun 1556 Masehi. Nah, yang ketiga ada Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, Akbar ini yaitu putra Humayun. Nah, dan mewarisi kekuasaan ayahnya pada usia 14 tahun. Nah, Jalaluddin ini mempercayakan kekuasaan kepada Bayram Khan dan mengambil kekuasaan saat sudah beliau dewasa. Nah, Jalaluddin lahir di Umarkot pada tanggal 15 Oktober 1942 dan meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1605 Masehi. Nah, dan berhasil menguasai Agra dan Gwalior dengan menggunakan model pemerintahan militeristik. Nah, yang keempat ada Naruddin Muhammad Salim atau disebut Jahangir. Nah, dari tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Nah, Nuruddin ini putra dari Akbar dan mewarisi kepemimpinan setelah 8 hari kematian sang ayahnya. Nah, lebih dikenal dengan sebutan Jahangir gitu. Nah, Jahangir ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri. Nah, Naruddin berkuasa kurang lebih selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar gitu, dan berhasil mendudukan Bangala, kemudian Mewar dan Kangra. Nah, dan Nuruddin meninggal di Bimber. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini kan ada 4 sultan lagi yang belum Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian catat di buku masing-masing, kemudian tulis juga kesimpulan dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan dengan berbentuk file atau dokumen dan lain-lain, kemudian upload di Google Classroom. Nah, dan untuk terakhir pengumpulannya yaitu jam 3 sore. Alhamdulillah semua materi sudah Ibu sampaikan. Nah, silahkan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Materi apa yang kalian belum pahami? Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan tutup saja pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan disampaikan yaitu kemajuan dan kemunduran peradaban masa Daulah Mughal. Nah, silahkan kalian untuk baca-baca dulu materinya. Ada di buku paket yang kalian punya, atau bisa juga di internet dan lain sebagainya. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.